Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Pengalaman Saulus, pengalaman Paulus, sebenarnya juga adalah pengalaman hidup kita. Bagaimana Saulus Paulus ini sebelum pertobatannya menganiaya para pengikut Yesus dengan kuasa yang diberikan. Tetapi Paulus juga mengalami pembaruan hidup pertobatan dalam pengalaman perjalanan di Damsyik. Saya katakan pengalaman Paulus ini adalah pengalaman hidup kita. Karena kita juga bisa seperti Paulus menganiaya Yesus melalui hidup kita, melalui tindakan hidup kita terhadap sesama, terhadap Tuhan sendiri, lewat perkataan, tindakan hidup kita. Kita tidak mudah jernih dalam menyikapi persoalan hidup. Kita juga mudah mencela sesama, dan lain sebagainya. Dalam perjuangan hidup berkeluarga, persoalan yang seharusnya diselesaikan dengan cinta, tapi mudah diselesaikan dengan ego dan kesombongan, keangkuhan diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Santo Paulus bisa menjadi teladan bagi kita bagaimana memperjuangkan iman akan Yesus itu. Dan bagi saya, Paulus menjawab apa yang menjadi pembicaraan, pertengkaran dalam bacaan Injil tadi.
bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Pengalaman Paulus dalam kesatuannya dengan Yesus sungguh berbuah dalam hidup Paulus, dan itu juga diwujudkan oleh Paulus sendiri dalam karya hidupnya. Paulus juga mewujudkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Paulus sungguh menyadari kesatuan dengan hidup Yesus menjadi kekuatan bagi hidupnya untuk mengalami hidup yang baru itu, untuk mengalami karya Allah dalam hidupnya, dan menjadikan dia berani untuk menjadi pewarta Injil dalam perjalanan hidup Paulus. Kita sekalian sudah mengalami pembaptisan. Pembaptisan yang membuat diri kita menjadi bersih. Tapi juga kita mudah untuk merusak pembaptisan yang kita terima dengan tindakan hidup kita. Kita diajak untuk berani kembali kepada kesatuan hidup bersama Yesus. Ekaristi menjadi tempat kita untuk menimba karunia berkat itu. Ekaristi menjadi sumber dan puncak perjalanan hidup iman kita. Dalam kesatuan dengan Yesus dalam Ekaristi, kita sungguh mau menimba rahmat kekuatan iman, dan kita mau dimampukan supaya kita tetap setia kepada Yesus dalam perjalanan kehidupan karya kita dan perjuangan hidup kita dalam panggilan kita masing-masing. Dan melalui Ekaristilah, kesatuan hidup kita dengan Tuhan, kita memampukan menghadirkan juga berkat cinta kasih itu dalam keluarga kita masing-masing. Di sanalah kita juga menjadi pewarta seperti Paulus yang menyampaikan karya kasih Allah dalam kehidupan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sepanjang dan sepanjang segala abad. Amin. Kita persembahkan